Kerajaan Kutai adalah kerajaan bercorak Hindu pertama di Nusantara. Kerajaan ini terbukti dengan adanya prasasti Yupa pada sekitar abad ke-4. Kerajaan ini terletak dan berdiri di Muara Kaman, di Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur. Didirikan oleh Raja Gudungga dan juga dengan raja terakhir, Raja Dharma Setia, dan dengan susunan keluarga kerajaan sebagai berikut. Lihat dari letak kerajaan yang berada di dekat sungai, maka diperkirakan masyarakat Kutai hidup bercocok tanam dan juga beternak. Masyarakat sudah mengenal hidup gotong royong dan bermasyarakat. Hal ini dibuktikan dengan upacara keagamaan di tempat suci Waprakiswara dan juga pembuatan tugu peringatan seperti Yupa. Agama Hindu yang di Kutai berasal dari India Selatan dengan bukti prasasti memakai huruf Pallava, yaitu huruf yang dipakai di India Selatan. Penggunaan nama Brakyan Warman adalah kebiasaan di India Selatan. Pada mulanya, letak Sriwijaya tidaklah di Palembang, melainkan di Muara Takus atau Minanggatamwam, yaitu daerah pertemuan antara Sungai Kampar Kanan dan Kampar Kiri. Pendapat ini diperkuat oleh pendapat Itsing yang mengatakan bahwa daerah Sriwijaya dilalui garis khatulistiwa. Daerah yang dimaksud adalah pertemuan antara Kampar Kanan dan Kampar Kiri atau Muara Takus. Dan setelah memperluas wilayah, ibu kota Sriwijaya barulah pindah ke Palembang. Sumber sejarah mengenai Sriwijaya yang pertama berasal dari berita Cina. Yang kedua, sumber tertulis 5 prasasti seperti Prasasti Kedukan Bukit, Prasasti Talang Tuo, Prasasti Telaga Batu, Prasasti Kota Kapur, dan Prasasti Karangbirahi. Sebagai negara maritim, pusat perekonomian Sriwijaya adalah perdagangan dan kelautan. Sebagai pusat perdagangan di Asia Tenggara, Sriwijaya banyak memperoleh pemasukan dari bea cukai barang, bea cukai keluar masuk kapal, hasil keuntungan perdagangan Sriwijaya, dan upeti dari daerah penaklukan. Keruntuhan kerajaan Sriwijaya disebabkan oleh: pertama, Bandar Sriwijaya semakin lama letaknya semakin jauh dengan pantai. Kedua, adanya ekspedisi Pamalayu dari Singosari. Ketiga, serangan Kubilai Khan. Yang keempat, persaingan dengan Islam. Yang kelima, harga barang di Sriwijaya dan bea cukai di Sriwijaya semakin mahal. Yang keenam, akibat serangan Majapahit 1377 Masehi. Kerajaan Tarumanegara atau Taruma adalah kerajaan yang berkuasa di wilayah barat Pulau Jawa pada abad ke-4. Taruma merupakan salah satu negara tertua di Nusantara yang meninggalkan catatan sejarah. Di sekitar lokasi peninggalan artefak, terlihat bahwa kerajaan Taruma adalah kerajaan Hindu beraliran Wisnu. Berdasarkan berita Fahin yang pernah singgah di Ipodi pada abad ke-5, diketahui bahwa terdapat banyak penganut agama Hindu sedangkan orang Buddha sedikit. Agama yang berkembang di Taruma adalah Hindu Brahmana. Pendapat ini didasarkan adanya pemberian 1000 ekor lembu dari Purnawarman kepada para Brahmana. Masyarakat Tarumanegara hidup dari bercocok tanam. Hal ini dapat diketahui dari isi prasasti yang menyebut tentang usaha Purnawarman dalam pengaliran Sungai Gomati untuk keperluan irigasi. Tidak diketahui secara persis sebab runtuhnya kerajaan ini. Namun, bila kita melihat dari prasasti Kota Kapur yang menyebutkan bahwa Sriwijaya terpaksa dengan bumi Jawa atau Tarumanegara karena tidak taat pada Sriwijaya. Kerajaan Mataram kuno.
Kerajaan Mataram kuno terletak di Jawa Tengah, dibagi menjadi dua, yaitu utara dinasti Senjaya dan Jawa Tengah bagian selatan dinasti Sailendra. Kerajaan Mataram kuno wilayahnya subur karena dikelilingi gunung-gunung yang menghasilkan sumber mata air yang bermanfaat bagi pertanian penduduk Mataram kuno. Dinasti Sailendra. Pada akhir abad ke-8 di Jawa Tengah bagian selatan muncul dinasti baru, yaitu dinasti Sailendra. Dinasti ini akhirnya berhasil mendesak dinasti Senjaya ketika dinasti Senjaya diperintahkan oleh Panangkaran. Susunan raja-raja dinasti Sailendra yaitu sebagai berikut. Kerajaan Kediri terletak di Jawa Timur. Peristiwanya berdirinya Kerajaan Kediri adalah dikisahkan dalam Kitab Baratarayuda yang digubah oleh Empu Sedah dan Empu Pranulu. Keruntuhan Kerajaan Kediri yaitu ketika Raja Kediri terakhir yaitu Kertajaya. Raja ini terlibat perselisihan dengan para Brahma karena para Brahma diperintahkan untuk menyembah kepadanya. Para Brahma kemudian mencari perlindungan kepada Ken Arok yang waktu itu juga berselisih dengan Kertajaya. Karena tidak mengakui Ken Arok sebagai aku Tumampel, kesempatan ini dimanfaatkan oleh Ken Arok untuk memberontak. Tahun 1222, Ken Arok berhasil mengalahkan Kertajaya. Dengan kekalahan Kertajaya, maka berakhirlah riwayat Kerajaan Kediri. Kerajaan Singasari. Kerajaan Singasari adalah suatu kerajaan yang dibentuk oleh Ken Arok setelah pemberontakan terhadap Kerajaan Kediri. Singasari runtuh karena serangan Jayakatwang atau Raja Bawahan Kertanegara pada tahun 1292. Waktu itu Kertanegara dan pembesar lainnya sedang mengadakan upacara keagamaan. Sementara pasukan Singasari sedang mengadakan ekspedisi Pamalayu, sehingga dengan mudah Singasari dapat dikuasai musuh. Kertanegara wafat dan dimakamkan di Candi Jawi sebagai Siwa Buddha. Kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit terletak di tepi Sungai Berantas, Jawa Timur. Kerajaan ini dibentuk oleh Raden Wijaya dan juga sepenerusnya sebagai berikut. Peta kekuasaan Majapahit adalah seperti ini. Hal ini menggambarkan bahwa Majapahit pernah menjadi kerajaan yang mendominasi di Asia Tenggara. Akan tetapi, sepeninggalan Gajah Mada dan Hayam Wuruk, kerajaan Majapahit mulai mundur. Sebabnya adalah pertama, meninggalnya Gajah Mada sebagai seorang pemimpin yang serba bisa. Kedua, tidak ada pembentukan pemimpin baru yang cakap sepeninggalan Gajah Mada. Ketiga, adanya perang saudara. Keempat, banyak daerah-daerah mulai melepaskan diri karena Majapahit mulai lemah. Dan kelima adalah pengaruh agama Islam. Demikian video yang saya sampaikan. Sumber dalam atau referensi dalam pembuatan video ini adalah Wikipedia, PTT Kerajaan Hindu-Buddha Kemaritim di Nusantara, dan juga Tribun News Jatim dan Sumatera Selatan. Atas kekurangan dan salah kata dalam pembuatan video, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih.